Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Halo Ziman Lovers, kembali lagi kita hari ini tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia kembali hadir pastinya hari ini bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto Setianto. Oke, gimana Pak? Energi lebih oke ya? Energi lebih oke, apalagi di belakang saya kelihatan tuh ada mobil-mobil BMW apa ya di belakang. Lah, itu kan punya Pak Yang Nyoto. ngantri ya kan, betul. Ya kan, luar biasa sekali. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi marak lagi hype ya di sosial media. Ini tentu membuat keprihatinan yang sangat dalam ya, Pak Nyoto. Akhir-akhir ini sangat sering muncul di beranda saya mengenai kasus gagal ginjal pada anak-anak, dan tentu ini sangat memprihatinkan gitu ya. Ya, sangat memperhatikan sekali ya. Kenapa kan masih anak-anak, kenapa ginjalnya itu harus bermasalah dan harus gagal ginjal ya. Walaupun ginjalnya tadinya akut, kalau tidak dipedulikan kan lama-lama jadi gagal ginjal kronis. Lama-lama ginjalnya udah nggak bisa berfungsi, lama-lama sampai usia lanjut ya cuci darah. Dan pasti faktor produktivitasnya pasti menurun. Pertumbuhannya juga menurun. Itu menyedihkan sekali ya. Sekarang itu saya lihat tadi data dari Kementerian Kesehatan, kasus penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia ini semakin meningkat Pak Nyoto, dan angkanya cukup tinggi ya. Bahkan memakan klaim BPJS Kesehatan juga sampai cukup besar gitu ya, 29T atau berapa tadi ya. Gitu. Nah, ini tentu bukan masalah kepada berapa angkanya, tetapi ini tentu kasus yang sangat menyedihkan ya, karena kita semua tahu generasi muda adalah tumpuan Indonesia. Kalau anak-anak pun mereka sudah menderita gagal ginjal, apa kabarnya dengan negara ini? Iya, gitu berarti kan? Ada generasi yang terputus ya, Yes. generasi yang produktivitas, generasi yang berkualitas. Jadi kuantitasnya banyak, tapi kalau gak berkualitas buat apa? Karena semua banyak yang kena masalah kesehatan. Dan masalah kesehatan itu gagal ginjal lagi, ya kan? Iya. Dan ini beban biayanya itu sangat besar bagi dan itu seumur hidup ya Pak Nyoto ya, karena harus cuci darah kan. By the way, kok kita kayak Yuni Shara sama Roy Martin ya? Iya. Nonton kita sendiri ya Pak Nyoto ya. Oke. Nanti untuk Anda yang pengen berinteraksi bersama kami, mau nanya boleh 081511103103. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Biar di sana nanti dapat notifikasi, karena kita sering kali bahas masalah-masalah kesehatan yang ini lagi viral. Lagi hype. Nah, ini tentu saja sangat dibutuhkan, karena seringkali orang tuh nggak nyadar sakit karena ketidaktahuannya ya Pak Nyoto ya. Ya, apalagi kalau orang tuanya tidak teredukasi tentang bahaya penyakit metabolic disorder, diantaranya gagal ginjal ini. Dan ini kan penyakit bisa jadi penyakit seumur hidup kalau tidak segera diatasi sejak dini. Itu kan yang mesti kita waspadai ya. Dan itu benar-benar menurunkan fungsi produktivitas, menurunkan kualitas hidup. Dan sayang sekali usia dini kalau sudah kena gagal ginjal, dan ini sekarang lagi viral dan lagi marak ini Mbak Nena. Ini yang mesti kita ceritakan kepada orang-orang. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana seluk-beluknya, apa penyebabnya, dan yang penting juga adalah mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi penyakit ini. Oke, nanti kita akan lanjut ya setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut kembali ya. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang mau nanya boleh. Kita bahas mengenai kasus yang lagi sangat marak terjadi ya, gagal ginjal pada anak-anak. Kita lihat tuh Pak, ada yang usia 13 tahun, ada yang usia 8 tahun, ada anak-anak yang betul-betul masih kecil gitu loh, masih pra-remaja gitu kan. Ini kan sebenarnya viral ini yang kedua kali ya. Yang pertama kali viral penyakit gagal ginjal pada anak itu disebabkan oleh obat-obatan. Obat apa? Obat batuk, obat pilek, obat penurun panas, obat pereda nyeri gitu kan. Nah, akibatnya
kenapa obat-obatan itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Karena mengandung etilen glikol. Jadi etilen glikol, dietilen glikol, butir ester etilen glikol, dan semua itu ternyata nggak bagus buat dikonsumsi jangka panjang. Dan dosisnya kemungkinan besar juga dosisnya melampaui batas, atau propilin etilen glikolnya itu dia KW. Karena kan banyak kan produknya import ya, entah dari India, entah dari mana. Karena cari murah gitu kan. Masuk ke sini karena udah KW, dosisnya tinggi, konsumsi rutin, apalagi daya tahan tubuh anak zaman sekarang itu rentan. Jadi yang gampang ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dikit-dikit influenza, dikit-dikit demam, ya kan, itu kan dicampurkan. Untuk obat anak-anak kan mesti bentuknya sirup, dan itu kan pelarut yang namanya etilen glikol. Ditambahkan di obat-obatan itu, akibatnya kasus pertama viral tentang gagal ginjal anak itu akibat dari etilen glikol tersebut. Oh, yang ada di sirup-sirup obat batuk itu. Ya kan. Kalau yang sekarang mungkin melebihi dari etilen glikol, mungkin dari pola makan, nanti kita bahas ya kan. Jadi kan apa sih etilen glikol itu? Ini adalah senyawa kimia sebenarnya yang digunakan untuk pelarut sebenarnya. Jadi obat-obatan itu untuk berbentuk sirup, melarutkan obatnya itu harus pakai etilen glikol karena berfungsi sebagai anti beku, ya kan, mendinginkan. Dicampurkan dengan obat pereda nyeri, obat penurun panas, obat pereda batuk gitu ya, untuk pilek dan sebagainya. Tapi kalau dikonsumsi jangka panjang itu bisa menyebabkan apa etilen glikol itu? Apalagi kalau yang udah etilen glikol KW3 yang udah buruk, dosisnya tinggi, itu etilen glikol bisa merusak sel-sel ginjal, ya kan? Nah, akibatnya apa? Bisa terbentuk kristal. Nah, kristal ini menyebabkan apa? Dari etilen glikol, pengendapan di dalam ginjal berupa asam oksalat. Akibatnya merusak tubulus-tubulus yang ada di ginjal. Nah, lama-lama ya gagal ginjal akut. Kan kalau gagal ginjal itu pertama subakut, lama-lama akut, tapi kalau nggak dipedulikan jadi kronis. Nah, yang udah di fase akut aja bisa cuci darah. Karena begitu ada gejala keracunan etilen glikol gitu ya, dia mual dan muntah. Jadi kalau udah sakit mual dan muntah, orang anggap ini akibat dari sakitnya, padahal bukan, karena dia etilen glikolnya udah terlampau banyak di dalam tubuh. Jadi reaksi dari tubuh mual dan muntah itu. Kan dia sakit kepala kan, konsumsi obat-obat pereda nyeri, obat-obat batuk, obat-obat apa yang kebetulan etilen glikolnya tinggi kadarnya ataupun KW3, dia rasa sakit kepala. Oh, ini karena sakit kepala karena penyakitnya, padahal karena obat yang diminum dari etilen glikol itu. Itu kita orang tua bagaimana bisa tahu bahwa obat ini aman atau tidak buat anak-anak kita dengan kandungan etilen glikol itu, Pak? Nah, itu sebenarnya yang paling penting, kita cari obat itu jangan cari murahnya gitu kan. Cari yang memang sudah punya merek ternama gitu ya. Udah punya merek terkenal gitu kan. Biasanya mereka jaga kualitas gitu kan. Tapi kalau kita cari obat-obatan yang hanya murah ya kan, obat-obatan yang penting minum obat, itu bisa kena keracunan etilen glikol, karena itu yang terjadi pada kasus gagal ginjal ke anak-anak yang viral kemarin. Jadi kan udah kehilangan kesadaran, gangguan pernapasan. Nah, itu ciri-ciri dari keracunan etilen glikol yang ujung-ujungnya menunjukkan fase dari kerusakan gagal ginjal akut. Jadi karena ini kasusnya dia konsumsi obat-obatan ini, dia rasa ini gejala penyakit gitu ya. Orang secara persepsi, ini karena penyakitnya kali, dia mual, dia muntah, dia pusing, dia kehilangan kesadaran, sesak napas. Padahal bukan, karena obat itu sendiri yang tadinya untuk meredakan gejalanya yang tidak nyaman. Apalagi kalau anak-anak yang masih kecil-kecil kan ditanyain juga susah. Iya, nggak bisa sambat, berarti nggak paling bisa nangis-nangis gitu doang ya. kan, tahu-tahu. Dan itu rasanya pasti nggak enak sekali ya, Pak, di badannya. Pas dibawa ke rumah sakit, dicek, waduh ini darahnya sudah keracunan, ini mesti cuci darah. Ngeri banget ya. Nah, dan itu kalau seandainya masif, karena pemerintah nggak cepat tanggap untuk menangani obat-obatan yang karena etilen glikolnya tinggi dan KW tadi, ya kita merusak generasi. Betul bangsa. sekali. Dan ini tentu mengerikan karena biasanya anak-anak usia di bawah 5 tahun itu anak-anak yang masih rentan dengan begitu banyak penyakit flu, batuk. Nah, orang tua nggak ngerti, dikasih obat, cari obat yang murah gitu ya Pak, sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang yang bisa irit. Ternyata itu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan anak-anak yang sudah.
nanti kita akan bahas juga bahwa sebetulnya ada makanan-makanan yang juga bisa menjadi pemicu ya dari penyakit gagal ginjal yang terjadi pada anak-anak dan juga remaja ini. So jangan kemana-mana, silahkan Anda boleh berpartisipasi, bertanya melalui 081511103103 atau berkomentar di TikTok Live 103 Pop FM Jakarta. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke. Tadi udah jelas tuh dijelasin sama Pak Nyoto bahwa ada salah satu kandungan obat kimia yang ini menjadi pemicu gagal ginjal. Apa tadi namanya Pak Nyoto? Etilen glikol, Etilen glikol, oke. etilen glikol butil ester gitu ya. Itu yang susah bisa, banget namanya, yang gue ribet. tahu buntil. Kalau buntil enak dimakan. Artinya ya itu adalah kandungan-kandungan yang seringkali ada di obat bebas sirup, ya, obat untuk sirup anak-anak. yang ya OTC kan? ya Pak, yang bebas ya. Iya. Oke. Itu yang kita mesti waspadai. Jadi sebelum kita kasih minum obat ini ke anak-anak, cek dulu ya Pak Nyoto ya. Nah sekarang yang viral kedua ini kan lagi ramai lagi nih, gagal ginjal di usia dini termasuk anak-anak sama remaja gitu ya. Ini ternyata kebanyakan dari gaya hidup sebenarnya, dari makanan yang anak-anak zaman sekarang itu jajan-jajanan yang dikonsumsi berlebihan dan rutin karena sudah jadi lifestyle, ini berbahaya. Karena semua jajanan yang ada dalam kemasan plastik, aluminium foil, kemasan apa sih yang ada di tos serba itu kan pasti makannya tinggi garam, mengandung sodium atau natrium untuk mengawet. Nah ini kan yang sebenarnya bisa merusak ginjal ya. Kemudian juga makanan yang tinggi gula, udah garamnya banyak, gulanya banyak, ya micin lah ya, pengawet, penyedap gitu ya. Ini dikonsumsi rutin, pertama menurunkan imunitas, mau nggak mau minum obat sirupnya mengandung etilen glikol. Buat dan makanan itu dong. yang gula, yang garam, terus minyak-minyakan yang dari trans fat, itu semuanya membabi buta. Membebani fungsi ginjal. Kok jadi membabi buta? Biarin aja. Ya kan? Nah kan zaman sekarang kan umum ya makanan gorengan, ya kan nggak ada gorengannya itu minyak gorengnya udah ribuan kali goreng, makin hitam katanya makin enak gorengannya. Nah katanya kalau hitam itu manis. Iya. Itu manis. Tapi ini hitam racun yang ini. Racun. Nah jadi udah tinggi garam, tinggi gula, tinggi pengawet, tinggi penyedap, tinggi apa lagi tuh? Pengental, pelembut, lunak, pewarna. Waduh, itu membebani fungsi ginjal ya. Belum lagi makanan-makanan tersebut itu yang biasa dikonsumsi sehari-hari sudah jadi makanan pokok. Nah itu kan sebenarnya orang tuanya mesti diedukasi. Anaknya jangan disuruh jajan gitu ya. Mungkin orang tuanya juga nggak nyuruh jajan sih Pak Nyoto, gitu ya? Tapi kasih uang saku. Jadi kadang-kala itu nggak terkontrol kan. Kan keripik, kentang. Kemarin karena aku sempat lihat itu Pak di sosial media ya, pengakuan mereka anak-anak yang kenapa kemudian membuat mereka gagal ginjal. Ada yang bilang katanya jajan-jajanan di sekolah itu yang manis-manis tuh. Makanan minuman manis gitu ya. Terus setiap hari makannya mie instan. Nah, mie instan. Pagi, siang, sore mie instan, minumnya minuman manis. Yang di kemasan-kemasan, yang botolan, yang plastikan. Iya, itu kan memang banyak sekali beredar itu di masyarakat kan. Nah, gara-gara minum itu dan makan itu ternyata itu yang menjadi pemicu. Kita memang tidak menyalahkan kepada makanan dan minuman tertentu ya, Pak Nyoto ya. Tetapi ini adalah kesaksian dari mereka-mereka yang memang kemudian harus cuci darah lewat proses hemodialisa ya, Pak. Ya itu saya lihat di TikTok sendiri yang viral tuh Mbak Nena. Ibunya ngomong, ini anak saya kebanyakan konsumsi mie instan pagi, siang, sore setiap hari bertahun-tahun minumnya minuman manis. Nah itu ibunya ngaku salah dosa sendiri orangnya. Tapi ibunya baik sekali sih. Kok baik gimana sih? Kalau dia nggak ceritakan orang nggak tahu kan penyebabnya kan. Coba tiap hari makan apa anak-anak? Katanya udah kari, besok masak lagi sotomi, tapi semuanya instan. Aduh. Nah ini hati-hati sekali ya. Sepertinya kelihatannya sepele. Maksudnya tapi memang benar loh Pak. Kadang-kala anak-anak tuh mamanya udah masak yang ribet, nggak mau, maunya dibikinin mie gitu kan Pak. Ya kalau orang tua kita zaman dulu masih masak. Kalau orang zaman sekarang enggak, kasih duit jajan banyak-banyak. Masak dong, ini mama yang ada di sini mas. Mama yang di sini masak. Itu makanya rasanya bisa macam-macam itu tadi, tapi mie instan. Nah ini nih, ini tentu harus diwaspadai sekali karena ternyata dan itu loh Pak, tidak butuh waktu lama Pak. Biasanya kalau misalnya dari penyakit
Akut dulu ya, baru akut ke kronis. Nah itu makan kan waktunya panjang. nggak lama. Biasanya konsumsi mie instan, makanan instan, semuanya serba instan deh ya. Yang kemasan-kemasan, kemudian yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi trans fat, tinggi minyak goreng-gorengan, itu setahun 2 tahun aja udah pasti bisa kena gagal ginjal akut. Nah, berarti itu, Iya. artinya kan karena mereka usianya masih muda, artinya berarti nggak butuh waktu lama seperti orang-orang sudah senior yang asam urat Betul. itu kan butuh waktu panjang. Nah ini enggak, tapi betapa bahayanya makanan-makanan yang kelihatannya sepele dan ini sangat akrab dengan anak-anak kita. Oke, coba dicek lagi bagaimana kita peran orang tua untuk memberikan makanan yang tepat buat anak-anaknya, dicek asupan-asupan apa yang cocok ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi gimana mengantisipasinya dan pastinya adakah suplemen yang bisa membantu kita untuk bisa mengatasi itu semua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp 081511 Nah kan nomor teleponnya konslet deh gue. 081511 akan jawab pertanyaan Anda ya. Yang kali ini datang dari Pak Timo. Saya kalau minum susu full cream dan makan ikan, kok beberapa hari kemudian timbul biduran dan gatal-gatal ya Pak Nyoto. Itu penyebabnya apa sih Pak? Padahal ikan kan bagus ya Pak. Ya memang bagus, cuman kan ada orang yang alergi terhadap ikan. Tapi kalau ikannya biasanya yang orang alergi gatal-gatal itu adalah ikan laut gitu ya. Gitu. Kemudian kalau seandainya dia alergi sama susu, namanya intoleransi laktosa. Begitu dia konsumsi susu, apalagi susu full cream, bisa dermatitis atopik karena memang dia alergi sama susu. Jadi coba dulu deh minum susu, gatal-gatal nggak? Kalau nggak gatal-gatal berarti bukan intoleransi laktosa. Ini dia minum susu full cream sama makan ya, ikan. itu kan dicampur ya. Habis itu besok makan ikan. Begitu Sendiri. makan ikan sendiri, gatal-gatal nggak? Ternyata begitu makan ikan gatal-gatal berarti dia alergi terhadap ikan laut. Kalau dia konsumsi susu, gatal-gatal berarti dia alergi susu, ya kan. Tapi begitu dia minum susu gatal-gatal juga, makan ikan gatal-gatal juga, ya alergi dua-duanya. Nah, jadi kalau kita punya alergi itu kan masalah kita punya antibodi kita ya reaktif sehingga kita muncul alergi seperti itu atau daya tahan tubuh kita melemah. Kalau daya tahan tubuh kita itu membaik, biasanya jarang alerginya muncul. Dan orang yang alerginya mudah muncul berarti kita punya antibodi itu regulasinya kurang bagus. Jadi saran saya coba deh konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin aja. Moga-moga dia intoleransi laktosanya atau alergi susunya berkurang atau konsumsi ikannya juga reaksi alerginya juga berkurang. Tapi begitu udah konsumsi Ziman rutin, begitu makan ikan nggak gatal-gatal, wah dia makan kepiting, makan udang, makan kerang, makan ikan laut. Nah jangan berlebihan juga. Kepiting sama udang kan bukan ikan. Iya, tapi itu bikin alergi juga kalau orang konsumsi alergi dia laut. akan ngeyel. Lu saya kan nggak makan ikan, saya makannya kepiting sama udang. Padahal saudaranya juga itu. Juga ya. Iya, oke. Jadi mungkin Bapak coba dulu ya dari dua makanan tadi, coba dipisah mana sebetulnya yang memicu dari alergi tersebut. Kami mungkin bisa jadi loh Pak makan ikan nggak alergi, makan susu nggak alergi, tapi pas dicampur jadi alergi. Bisa jadi ya. Oke. Nah tadi minum Ziman dikatakan oleh Pak Nyoto karena sebetulnya alergi itu adalah salah satu reaksi tubuh yang berlebihan, dan itu karena faktor daya tahan tubuh yang menurun. Oke, gitu ya Pak Timo ya, dicoba ya. Kita ke Ibu Rista di Bekasi bertanya. Jadi Pak Nyoto, tadi kan apa-apa makanan tidak boleh. Nah sekarang idealnya saya kasih bekal apa dong buat anak-anak saya gitu. Ya sebenarnya kasih bekal anak-anak itu wajib, tapi kasih bekal itu ya kita sehat, masak sendiri deh. Ya. Contoh bikin sayur sop, bikin sayur kare, tapi buatan sendiri, bukan yang dalam kemasan, bukan sandwich yang instan. Boleh juga ya Pak. Ya kan? Sandwich isinya telur dadar. Telur dadar. Ya kan? Terus sama sayuran. Dagingnya daging beneran, tapi kan kalau sandwich biasanya dikasih hamburger sosis yang bukan daging beneran.
daging maksudnya udah itu kan berarti processing gitu isinya, ya. fillingnya boleh diganti yang sehat. Jadi kalau kita kasih makan anak bekal itu wajib, tapi makanannya makanan sehat. Kita rebus telur, goreng telur. Kita yang goreng kan kita tahu minyaknya kita sendiri cuma sekali goreng atau 2 kali goreng. Telurnya kita rebus sendiri kan gitu. Tapi kalau kita beli jajan di luar, apalagi dalam kemasan yang semuanya sudah banyak tinggi garamnya, tinggi pengawetnya, tinggi gulanya, tinggi MSG-nya, terus menerus yang diberikan jajan untuk anak itulah yang membuat kerusakan ginjal. Apalagi kalau di sekolah tuh ya Pak ya, gini, itu kan ada tuh gorengan-gorengan kecil, terus dikasih bumbu, ada yang barbecue, ada yang ya kan keju, yang warnanya merah merona itu kan. Terus rasanya pedas banget, padahal bukan dari cabai tuh. Iya, itu kan ada dari cabai sintetik. kering ya. Bukan cabai, jadi rasanya pedas banget kayak lada, padahal itu sebenarnya bahan kimia. Itu banyak sekali beredar. Gimana nggak gagal ginjal kalau anak kita konsumsi seperti itu? Jadi kalau gitu sebaiknya malah nggak usah dikasih sangguang ya kan? Pak, biar nggak usah jajan ya. Dikasih apa namanya, bukan saus tuh yang serbuk-serbuk warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Itu kan sebenarnya merusak ginjal semua. Karena itu semua sintetis ya Pak? Sintetik, pewarna, perasa, wah pokoknya capek deh bikin gagal ginjal. Nah makanya ya mesti hati-hati, oke. Tapi yang penting adalah ya sudah, kita sudah tahu ya. Kalau sudah tahu berarti bagaimana upaya untuk kita mengantisipasi itu semua. Dan anak-anak pun juga boleh ya sebetulnya dikasih Ziman ya. Harus. Nanti kita akan Ya, bahas kita lebih bahas. jauh ya. Kita sekarang bernyanyi dulu Jagat Panyata. Ini ada Katak dengan Haters. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sudah clear ya, tadi makanan-makanan yang ini memang harus dihindari diberikan kepada anak-anak kita, khususnya makanan-makanan yang banyak beredar luas ya. Mungkin kalau dibikin di rumah itu relatif akan lebih sehat karena kita mama tahu ya bagaimana prosesnya, raw materials apa yang kita gunakan gitu kan. Nah seperti biasa, seperti Pak Nyoto sering bilang, hindari makanan-makanan yang sudah frozen ya, sudah dibekukan, kayak sosis dan teman-temannya gitu ya. Itu sebaiknya dikurangin. Terus makanan-makanan segar, jangan obat-obatan yang murah. Itu Pak Nyoto itu ya. Oke. Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita senantiasa optimal. Anak-anak kecil ini juga butuh loh mereka asupan-asupan suplementasi ya. Nah apa yang paling bagus untuk itu Pak Nyoto? Jadi kalau kita ingin anak kita terhindar dari penyakit gagal ginjal ya, terhindar dari penyakit diabetes, terhindar dari penyakit asam urat, hipertensi, jantung koroner, bahkan stroke di usia dini, ya kalau bisa anak kita juga dibekali dengan antioksidan dong. Konsumsi nutrisi yang sangat kaya dengan antioksidan kebetulan ada dalam satu botol yang namanya Ziman. Jadi konsumsi Ziman itu sebenarnya sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak usia dini sekalipun, agar anak-anak kita itu nggak mudah terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atas, influenza, radang, kemudian batuk pilek, semua penyakit yang berbahaya akibat serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit itu harus kita hindari. Dengan konsumsi Ziman rutin kan antibodinya jadi tangguh, kekebalan tubuhnya jadi bagus, sehingga anak-anak itu nggak gampang terkena penyakit infeksi akibat dari serangan virus, bakteri, dan bibit kuman penyakit, jauh dari segala macam peradangan dan demam. Dan konsumsi rutin Ziman bagi mereka yang sudah kadung atau terlanjur kena masalah gagal ginjal akut, konsumsi Ziman rutin itu membantu tubuhnya mengembalikan fungsi kembali normal, sehingga moga-moga gagal ginjalnya nggak lari ke gagal ginjal kronis. Kan kalau sudah gagal ginjal kronis kan lebih berat. Jadi kalau udah punya gejala kakinya bengkak, mukanya bengkak, buang air kemih berbusa, air urinnya juga makin lama makin sedikit gitu ya, kelelahan kronis ya kan, mual, muntah, pusing, sesak napas, itu kan gejala-gejala gagal ginjal kan. Konsumsi Ziman rutin, begitu Ziman itu mampu mendetoksifikasi semua sampah dari tubuh kita dan memperbaiki fungsi ginjal, lama-lama fungsi ginjalnya kembali membaik ya kan. Patokannya kan cek urium, kreatinin, albumin, metilguanidinnya itu bagus, gejalanya menurun, ya kita teratasi. Jadi dari sejak dini konsumsi ginjal, konsumsi ginjal, memperbaiki fungsi ginjal itu penting dengan cara konsumsi Ziman secara rutin. Jadi konsumsi Ziman ini bukan obat ya, berbeda dengan obat-obat yang lain. Ini adalah saripati buah-buahan yang kaya dengan antioksidan. Dari buah-buahan yang secara empirik punya manfaat. Dari buah delima, kulit manggis, kemudian
cinnamon, Central Asiatica, mengkudu yang diekstrak ganda 2 kali dan ekstraksi pakai teknologi yang dipatenkan karena ekstraksinya dingin ya, sehingga antioksidannya itu bersifat hidup, enzimatis sifatnya. Ini benar-benar membantu untuk mendetoksifikasi semua sampah-sampah ke tingkat seluler dan memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Ziman ini bagi mereka yang udah capek dengan penyakit, konsumsi Ziman jadikanlah salah satu solusi bagi mereka yang ingin sembuh dengan cara memberi kekuatan kepada tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Siap. Ini ada pertanyaan Pak Nyoto. Ya. Anak saya umur 10 tahun, sulit banget buat minum air putih. Gimana caranya ya biar dia itu gampang dan suka? Tiap-tiap harus galak banget deh, cuman timbang mau minumin air putih banget. Dia suka banget minum teh yang manis-manis itu, gitu loh Pak Nyoto. Dari Ibu Ariwidi di Jakarta Jadi Barat. memang minuman manis itu bikin adiksi, bikin kecanduan, dan kecanduannya itu lebih berat dibandingkan nikotin yang ada pada rokok. Jadi gula itu menyebabkan kecanduan yang lebih dahsyat dibandingkan kecanduan merokok. Jadi ya mau nggak mau anaknya itu dipaksa konsumsi air putih. Kalau mau yang tidak mengandung gula, ya mengandung stevia. Kan sekarang ada gula tetes gitu ya, dari stevia. Itu lebih bagus dikasih itu rasa manisnya untuk itu dia rasakan, tapi kan udah nggak ada adiksinya karena itu bukan gula gitu ya. Jadi pakai gula stevia itu membantu. Plus campurkan Ziman di minumnya, ya kan air minumnya teteskan 3 tetes, 5 tetes. Plus gulanya gula stevia yang tidak bikin adiksi. Lama-lama nanti begitu dia konsumsi itu, lama-lama moga-moga kecanduan akan gulanya itu berkurang. Begitu kecanduannya berkurang, dia nggak akan punya penyakit metabolic disorder. Kalau kecanduan gula terus-menerus, nggak usah sampai usia lanjut deh, remaja aja udah pasti diabetes. Udah pasti diabetes, lama-lama mengarah ke gagal ginjal. Dan kita sebagai orang tua harus waspada karena kesehatan itu sangat bernilai sekali. Hanya gara-gara cuma kecanduan gula yang memang itu udah kayak narkoba. Tapi nggak ada rumah sakit kecanduan gula, adanya rumah sakit ketergantungan obat, kan gitu ya. Jadi harus diusahakan ibu anaknya itu jangan sampai kecanduan gula, ganti dengan stevia dan tambahkan Ziman agar mampu mereduksi kadar kecanduannya gitu. Ibarat kata berantem dikit nggak apa-apa, yang penting anaknya sehat ya kan. Daripada kita yang ngalah tapi akhirnya diabetes, ini bahaya. Karena diabetes sendiri the mother of disease. Ya. Itu adalah ibunya dari penyakit yang biasanya nanti bakalan ngegeng. Ngeri gitu. kali pokoknya. Nah ya sudah, mulai sekarang kasih minum Ziman aja sehari 3 kali, masing-masing 5 tetes, 3-5 kali boleh. Tapi anak-anak boleh diturunin dikit ya Pak ya. Kalau namanya dosis itu sebenarnya tergantung dari berat tubuh, bukan dari usia ya kan. Jadi Pak ini usianya sudah 70 tahun gitu ya. Tapi beratnya 28. Cuma 40 kilo. itu tinggal nunggu bantu triko. Jadi kalau berat badannya masih 10 kilo, 15 kilo, ya bisa 3 tetes ya kan. Tapi kalau sudah 40 kilo, 50 kilo ya 4-5 tetes ya. Tapi kalau udah obesitas ya jangan 5 tetes, kebangetan lah ya. Kasihan yang lain gak kebagian kan. Karena berat sih udah kayak Ya, siap. Jadi silahkan Anda boleh cari tahu di mana dapetin Ziman di radio kesayangan Anda ini. Di marketplace juga sudah sangat banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi inspirasi. Mumpung belum terlambat, ayolah segera kita lebih hati-hati lagi, lebih teliti terhadap asupan dari anak-anak kita. Karena bagaimanapun di tangan mereka Indonesia ini nanti akan menjadi seperti apa. Oke? Sampai generasi kita generasi penyakitan kan. Nah, biarin yang rusak-rusak tuh generasinya yang generasi, jangan kita juga. Nggak mau. Indonesia cemas, generasinya penyakitan semua. Alamak. Aduh ya mas, kita pamit ya Pak Nyoto ya. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Abil ya. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat awet muda bersama Ziman. Dadah.